Bab 766 Eksistensi Kolosal? Catatan TL. Mengubah Divine Pattern Scroll menjadi Divine Engraving Scroll agar tetap konsisten dengan bab 596 dan 603. Sekarang, yang perlu dilakukan hanyalah menunggu dan melihat seberapa baik penjualan gulungan ukiran surgawi ini. Setelah melihat kamar dagang abis memulai operasi resminya, Si Feng mengambil Guild Transfer Scroll dari tasnya dan berteleportasi kembali ke kota Shadow Ring. Dia tidak berani menghabiskan waktu lebih lama lagi di Luminous Sky City karena takut dikenali oleh orang lain. Gulungan ukiran surgawi dianggap sebagai teknologi yang hilang baik oleh umat manusia maupun ras suci. Pemain manapun yang bisa mempelajari ukiran dewa hingga tingkat amatir akan diperlakukan sebagai VIP oleh berbagai kekuatan. Hal ini terutama terjadi setelah penerapan pembaruan sistem besar-besaran. Setelah pembaruan sistem besar-besaran, permintaan akan Divine Engravers akan meroket, melampaui semua subkelas lain di domain God. Pada saat itu, bahkan pemain yang hanya bisa memproduksi basic Divine Engraving Scroll yang belum selesai akan menikmati status yang menyaingi pengrajin dari subkelas lainnya. Dalam kehidupan sebelumnya, sebagian besar alasan dia menginvestasikan banyak upaya untuk meneliti ukiran dewa adalah dengan harapan bahwa dia dapat memproduksi secara massal gulungan ukiran dewa dasar. Dengan begitu, Zero Wing dapat memiliki kemampuan finansial untuk melawan gerbang iblis. Sekarang, setelah memperoleh warisan pengukir surgawi yang lengkap dan diam-diam membina sejumlah besar pengukir surgawi, jika dia membiarkan seluruh dunia mengetahui rahasianya, hal itu akan menimbulkan malapetaka bagi dirinya dan Zero Wing. Meskipun dia tidak berniat menjual 3.000 gulungan ukiran surgawi sekaligus dan hanya bermaksud menampilkan selusin gulungan ukiran surgawi dalam satu waktu, itu masih cukup untuk menimbulkan keributan di kota langit luminous. Belum lagi, setelah diketahui bahwa kamar dagang abis akan menjual gulungan pengukiran surgawi dalam jangka panjang, bahkan orang bodoh pun akan memahami bahwa terdapat pengukir surgawi di belakang kamar dagang. Selain itu, mereka harus ada dalam jumlah yang banyak. Meskipun kekuatan manusia maupun ras suci tidak dapat mengancam keselamatan kamar dagang abis di Luminous Sky City saat ini, ceritanya berbeda untuk Zero Wing. Menghancurkan Zero Wing saat ini bukanlah tugas yang menantang bagi kekuatan puncak dan kerajaan. Itu hanyalah pertanyaan tentang niat dan apakah upaya tersebut sepadan dengan usaha yang dilakukan. Oleh karena itu, demi menyembunyikan hubungan Zero Wing dengan kamar dagang abis, Si Feng tidak hanya tidak dapat mengiklankannya, tetapi dia juga harus menjaga jarak darinya. Jika tidak, akibatnya akan fatal. Sementara itu, tak lama setelah Si Feng pergi, banyak pemain yang berjalan di jalan terdekat dengan cepat memperhatikan kamar dagang abis yang baru dibuka. Hai, ada toko pemain di sana. Omong kosong. Siapa anak hilang yang membuka toko di sini? Apakah mereka tidak tahu bahwa satu-satunya pemain yang berjalan di area ini hanyalah mereka yang mengangkut barang? Mungkin mereka salah memilih toko saat menyelesaikan pembelian? Para pemain di jalan dapat dengan jelas mengetahui bahwa kamar dagang abis adalah toko yang baru-baru ini menjadi milik pribadi, jadi rasa penasaran mereka terusik. Lagi pula, sangat sedikit pemain dan kekuatan yang saat ini memiliki kemampuan untuk membeli toko di Luminous Sky City. Belum lagi, kamar dagang abis terletak di bagian luar kota yang tidak memiliki konstruksi khusus apapun. Bagaimanapun juga, karena ini adalah player shop, pasti ada beberapa barang bagus yang dijual, kan? Ayo pergi dan lihat. Saya ingin tahu apakah toko ini menerima kiriman? Jika ya, saya tidak keberatan membayar sedikit tambahan. Karena situasi saat ini di Luminous Sky City, sebagian besar pemain yang beroperasi di sana tentu saja penasaran dengan toko pemain. Hal ini karena hanya pemain dan kekuatan dengan kaliber luar biasa yang dapat memenuhi syarat untuk membeli toko di kota, yang pada gilirannya menimbulkan asumsi wajar bahwa toko mereka akan menawarkan barang dengan kualitas luar biasa. Saat para pemain di jalan sedang berdiskusi, sekitar selusin pemain mendekati kamar dagang abis. Dari para pemain ini, ada yang berasal dari ras manusia, sementara ada pula yang berasal dari ras suci. Ketika para pemain ini masuk ke kamar dagang abis, mereka semua langsung tercengang oleh pemandangan di depan mereka. Ada lebih dari 100 rak pajangan di lantai pertama, dan semuanya memajang senjata dan perlengkapan yang memancarkan cahaya unik dari item legendaris yang terfragmentasi. Perlu diketahui bahwa meskipun berbagai kekuatan memiliki banyak item legendaris terfragmentasi, bahkan kekuatan Pseudo Apex dan Apex pun tidak akan bersedia menjual begitu banyak item legendaris terfragmentasi kepada pihak luar. Di dalam domain God, item legendaris yang terfragmentasi dianggap sebagai sumber daya strategis bagi kekuatan apapun. Oleh karena itu, akan sangat beruntung jika berbagai kekuatan bersedia menukarkan item legendaris terfragmentasi mereka, apalagi menjualnya secara langsung untuk mendapatkan uang. Meskipun masih mungkin untuk melihat item legendaris terfragmentasi dijual untuk mendapatkan uang dari waktu ke waktu, item ini biasanya dijual oleh tim petualang atau ahli solo yang tidak dapat menemukan kegunaan item ini. Praktis mustahil menemukan toko yang menjual lebih dari 100 item legendaris terfragmentasi sekaligus. Namun, kejutan dari belasan pemain ini tidak berakhir di situ. Sesaat kemudian, mereka menyadari sesuatu yang mengejutkan mereka. Gulungan ukiran surgawi. Apakah aku berhalusinasi? Omong kosong. Ini bukan hanya gulungan ukiran dasar surgawi. Sebenarnya ada versi menengah juga. Harganya juga sangat murah. Setiap gulungan ukiran surgawi dasar hanya berharga 300 emas abadi, sedangkan gulungan tingkat menengah masing-masing hanya berharga 3.000 emas abadi.
Ketika semua orang melihat lebih dekat pada 12 gulungan bercahaya yang dipajang di depan rak pajangan dan melihat tanda dewa yang mengalir di atasnya, mata mereka hampir keluar dari rongganya. Gulungan ukiran surgawi dianggap sebagai produk era mitos baik di wilayah dewa besar ras manusia maupun ras suci. Bahkan di masa lalu, Basic Divine Engraving Scrolls, yang hanya dapat memperkuat senjata dan peralatan epik, sudah dihargai hampir sama dengan item legendaris yang terfragmentasi. Di Goddess Domain saat ini, di mana pemain membutuhkan kekuatan mental yang kuat untuk menggunakan item legendaris terfragmentasi dan di atasnya, nilai Divine Engraving Scrolls telah meningkat lebih jauh, berlipat ganda beberapa lusin kali lipat. Tidak ada yang bergerak. Semua gulungan ukiran surgawi ini milik tim petualang Paus Laut? Enyahlah. Beraninya tim petualang kelas 2 mengutarakan omong kosong di depan negara 100 singa. Setelah keheningan singkat, setiap pemain di toko mulai menjadi gila. Entah itu pemain manusia atau pemain ras suci, mereka segera berusaha merebut ke-12 gulungan ukiran surgawi yang dijual oleh kamar dagang abis dan menjualnya kembali untuk menghasilkan banyak uang. Lagi pula, nilai dari gulungan ukiran surgawi ini tidak terbatas hanya pada memperkuat senjata dan peralatan. Mereka juga memiliki nilai penelitian yang besar. Namun, terlepas dari keributan yang ditimbulkan oleh para pemain, tidak satu pun dari mereka yang benar-benar memiliki dana yang diperlukan untuk membeli gulungan ukiran surgawi. Lagi pula, jumlah beberapa ribu emas abadi bukanlah sesuatu yang rata-rata dimiliki oleh pemain atau kekuatan di alam abadi saat ini. Oleh karena itu, para pemain di toko tersebut segera menghubungi kenalannya untuk meminjam uang. Pada saat yang sama, mereka juga mulai membeli Battle Array Scrolls dengan peringkat silver ke atas dalam jumlah besar, berpikir untuk menjual kembali gulungan-gulungan ini ke kamar dagang abis untuk mengumpulkan dana. Sementara itu, berita tentang kamar dagang abis yang menjual gulungan ukiran surgawi dengan cepat menyebar. Selain itu, karena kamar dagang abis adalah toko pemain, berbagai kekuatan yang beroperasi di Luminous Sky City segera mulai menyelidikinya, mencoba mencari tahu kekuatan mana yang berada di balik tindakan murah hati menjual gulungan ukiran surgawi demi uang. Akhirnya, bahkan gerbang iblis dan kekuatan kerajaan yang beroperasi di wilayah selatan ikut bergabung, mencoba mengungkap kekuatan di balik kamar dagang abis. Kedua kekuatan tersebut juga telah menyatakan bahwa jika kamar dagang abis menolak bermitra dengan mereka, mereka akan memutuskan untuk tidak melakukan bisnis di Luminous Sky City. Namun, alih-alih menerima tanggapan yang baik, anggota kedua kekuatan tersebut malah langsung masuk daftar hitam kamar dagang abis dan dilarang secara permanen menginjakkan kaki di lokasi toko. Ketika berita tentang masalah ini bocor, hal itu menyebabkan keributan di seluruh wilayah selatan, menyebabkan banyak pemain dan kekuatan bertanya-tanya seperti apa keberadaan raksasa yang berdiri di belakang kamar dagang abis hingga berani menyinggung kekuatan puncak dan kekuatan kerajaan. Saat wilayah selatan sedang gempar, Si Feng, yang baru saja kembali ke kediaman Zero Wing di kota Shadowring, menerima pemberitahuan sistem. Sistem, pembangunan kota Shadowring selesai. Apakah Anda ingin melepas segel kota? Bab 767 Debut Kota. Lepaskan segelnya. Ketika Si Feng melihat pemberitahuan sistem, dia memilih untuk membuka segel kota tanpa ragu-ragu. Di Goddess Domain, jika pemain tidak menghilangkan penghalang sihir yang menyegel kota persekutuan mereka, kota tersebut tidak hanya tidak akan mampu meningkatkan popularitasnya, tetapi juga tidak dapat merekrut penjaga NPC manapun. Tentu saja, para pemain tidak perlu mengkhawatirkan keselamatan kota persekutuan mereka dalam periode perlindungan 30 hari. Selama pemain tidak berada dalam hubungan yang bermusuhan dengan kekuatan penguasa NPC lokal, pemain lain biasanya tidak akan mencoba mengambil alih kota dengan paksa selama periode ini. Pemain juga tidak perlu terlalu khawatir tentang keamanan di dalam kota mereka karena kekuatan penguasa NPC lokal akan mengirim sementara sejumlah penjaga NPC untuk berpatroli di kota selama periode perlindungan. Sementara itu, segera setelah Si Feng mengkonfirmasi keputusannya, penghalang tembus pandang yang menutupi kota Shadowring lenyap, dan kota itu sendiri tidak lagi terlihat jika dilihat dari kejauhan. Monster yang berkeliaran di hutan sekitar juga menyadari kehadiran kota Shadowring, dan mereka dapat menyerang kota itu kapan saja. Selain monster, banyak tim pemain yang bergerak di Shadowring Basin juga langsung menyadari kemunculan kota Shadowring. Ada fluktuasi mana yang kuat datang dari sana? Fluktuasi energi yang sangat kuat. Apakah harta karun yang luar biasa baru saja terungkap? Kota persekutuan. Sebenarnya ada kota persekutuan di sana. Ketika penghalang sihir yang menutupi kota Shadowring menghilang, banyak pemain yang sensitif terhadap mana menyadari fluktuasi mana yang diakibatkannya dan memutuskan untuk menyelidiki sumbernya. Kemudian, mereka terkejut sesaat ketika menemukan bahwa sebuah kota telah muncul di Shadowring Basin. Namun, segera setelah itu, mereka mulai menghubungi atasan masing-masing sambil terlihat seperti orang gila. Apa katamu? Kota persekutuan muncul di area inti? Awasi itu. Jangan mengalihkan pandanganmu sedetik pun. Juga, cobalah mencari tahu kekuatan mana yang ada di balik kota persekutuan itu. Selidiki pertahanan kota persekutuan. Jika memungkinkan, kita harus menangkapnya sebelum kekuatan lain bergerak. Kekuatan yang mengetahui keberadaan kota Shadowring segera mengumpulkan kekuatan mereka. Mereka berperilaku seolah-olah kota itu adalah anak domba yang akan disembelih, dan mereka khawatir kekuatan lain akan merebut kota itu dari mereka jika mereka terlambat sedikit pun. Sementara itu, tak lama setelah ditemukannya kota Shadowring, kabar keberadaannya juga sampai ke kamp kebangkitan Danau Jiwa. Pemimpin persekutuan Black Flame, bukankah menurutmu kamu telah mengambil risiko terlalu besar kali ini? Anda bahkan tidak memberi kami waktu untuk bersiap, kata Frey kepada Si Feng dengan kesal melalui panggilan video mereka.
Semua orang di World Ark sudah tahu tentang kota Shadowring sekarang. Selain berbagai kekuatan pseudo Apex, berbagai kekuatan puncak juga telah mengerahkan pasukan mereka ke kota. Itu benar. Saya juga menerima informasi bahwa dua kekuatan kerajaan yang beroperasi di World Ark telah mengerahkan kekuatan mereka. Kelihatannya mereka berniat merebut kota itu dengan paksa, kata Garut sambil memijat pelipisnya yang sakit. Dia tidak pernah mengira Si Feng akan bertindak begitu gegabah. Meskipun Si Feng telah memberitahu mereka bahwa dia bermaksud membangun kota persekutuan di area inti Bahtera Dunia, mereka tidak pernah mengira dia akan menyelesaikan pembangunannya secepat ini. Selain itu, dia bahkan telah membuka segel kota tanpa memberitahu mereka sebelumnya. Dengan situasi seperti ini, mereka bahkan tidak punya waktu untuk mengirim bala bantuan ke kota. Perlu diketahui bahwa Tabut Dunia adalah salah satu dari sedikit ruang bawah tanah regional mode dunia tingkat tinggi di alam abadi. Hanya sumber daya yang tersedia di area dalam saja yang cukup untuk menyebabkan berbagai kekuatan bertarung mati-matian. Nilai kota persekutuan di area inti tidak dapat diukur. Tidak ada kekuatan di alam abadi yang bisa menolak daya tariknya. Mereka pasti akan berusaha untuk menangkapnya, berapapun jangka waktu perlindungannya. Lagi pula, keuntungan yang ditawarkan oleh area inti kota Guild terlalu besar untuk diabaikan. Siapapun yang memiliki kota persekutuan bisa mendapatkan keunggulan besar atas semua kekuatan lain di Bahtera Dunia. Belum lagi, sekarang sebagian besar pemain yang beroperasi di World Ark telah mencapai level 180 atau lebih, meraih kemenangan melawan sekelompok level 200+, penjaga NPC tingkat 6 tidak lagi menjadi mimpi. Meskipun menyerang kota persekutuan kemungkinan akan mengakibatkan banyak korban jiwa, potensi keuntungannya jauh lebih besar daripada risikonya. Dalam keadaan normal, selama Zero Wing, Azure Fang, dan negara naga merah bersedia mengerahkan semua kekuatan mereka, dikombinasikan dengan kekuatan pertahanan yang ditawarkan ke kota persekutuan selama periode perlindungannya, mereka masih bisa bertahan. Kota persekutuan. Tapi sekarang, mereka bahkan tidak memiliki sedikit pun kesempatan untuk mempertahankan kota Shadowring. Saat ini, kekuatan dari ras manusia dan ras suci sedang menggiring pasukan mereka menuju kota Shadowring. Bahkan jika ketiga persekutuan mereka dapat mengirimkan sejumlah pasukan untuk mempertahankan kota sekarang, mereka tidak akan dapat mengirimkan semua pasukan mereka dengan segera, terutama kartu truf mereka yang terikat di lokasi lain. Sementara itu, tanpa kartu andalan ini, bahkan melawan pasukan dari berbagai kekuatan tertinggi umat manusia akan menjadi mimpi, apalagi kekuatan kerajaan ras suci. Kalian berdua tidak perlu khawatir tentang ini. Bahkan jika semua kekuatan di alam abadi saat ini berkumpul, mereka tidak seharusnya berpikir untuk merebut kota Shadowring, kata Si Feng, terkekeh ketika melihat ekspresi khawatir pada Frey dan Garut. Daripada mengkhawatirkan kota ini, kalian berdua harus memastikan tidak ada yang mengetahui bahwa kalian memiliki toko permanen dan tanah di kota Shadowring. Jika tidak ada yang bisa saya lakukan untuk menyelamatkan Anda. Si Feng secara alami memahami konsekuensi dari membuka segel kota Shadowring begitu cepat. Faktanya, dia tahu lebih banyak daripada Frey dan Garut betapa gilanya reaksi berbagai kekuatan terhadap penemuan kota Shadowring. Bagaimanapun, berbagai kekuatan dari kedua ras telah bertarung secara intens di 12 pemukiman di sekitar kota Cincin Suci. Pertarungannya begitu sengit sehingga beberapa kekuatan pseudo Apex bahkan terpaksa mundur dari domain dewa. Apakah kamu benar-benar percaya diri dalam mempertahankannya, pemimpin persekutuan api hitam? Frey bertanya sambil menatap Si Feng dengan cemas dan penuh harap. Sebelumnya, dia tetap skeptis terhadap klaim Si Feng untuk membangun kota persekutuan di area inti Bahtera Dunia. Bahkan setelah meresmikan transaksi mereka dengan kontrak domain dewa, dia masih menganggap masalah ini tidak nyata, dan dia telah mempersiapkan diri untuk kemungkinan melihat investasinya sebesar 25 juta unit kristal 7 tokoh menghilang begitu saja. Namun, setelah melihat cuplikan kota Shadowring, dia mulai merasa takut. Dia takut kesempatan untuk terbang ke ketinggian yang lebih tinggi akan lepas dari tangannya. Tentu saja. Nah, kamu akan tahu apakah aku berbohong ketika saatnya tiba. Ketika Si Feng melihat bahwa Frey tetap cemas meskipun sudah yakin, dia memutuskan untuk memberikan tanggapan sederhana sebelum memutuskan panggilan. Setelah menutup panggilan video, Si Feng mengalihkan pandangannya ke tab rekrutan NPC di antarmuka sistem kota di depannya. Meskipun alam abadi saat ini masih dalam tahap awal, setelah menyaksikan kekuatan yang dimiliki oleh berbagai kekuatan puncak dan kerajaan, Si Feng tahu akan sangat berisiko jika hanya mengandalkan kekuatan sementara yang dikirim oleh kota Cincin Suci untuk mempertahankan kota Shadowring. Jika berbagai kekuatan puncak dan dua kekuatan kerajaan yang beroperasi di World Ark memutuskan untuk mengerahkan seluruh kemampuannya, mereka bahkan bisa berhasil merebut salah satu kota netral yang lebih lemah di alam abadi, apalagi kota persekutuan dalam masa perlindungannya. Yang menjadi pertanyaan hanyalah apakah negara-negara tersebut bersedia menanggung biaya untuk melakukan hal tersebut. Untungnya, Zero Wing telah mengamankan perbendaharaan kota tanpa nama, memungkinkannya memperoleh air kehidupan surgawi dalam jumlah besar. Jika digunakan secara memadai, kota Shadowring mungkin bisa menahan serangan bahkan dari seluruh kekuatan kerajaan, apalagi kekuatan terbatas yang dimiliki oleh berbagai kekuatan puncak dan kerajaan yang saat ini dimiliki di alam abadi. Bab 768 Penciptaan Surga. Tabut Dunia, Kota Bayangan. Beberapa saat setelah pembukaan awal kota Shadowring, NPC mulai bermunculan dalam jumlah besar, menciptakan suasana yang hidup di kota.
Ada begitu banyak NPC yang mencoba memasuki kota Shadowring sehingga antrean panjang terbentuk di luar pintu masuk kota. Pemandangan itu menimbulkan rasa iri dari berbagai anggota kekuatan yang datang untuk memeriksa kota baru yang muncul di area inti World Ark. Pedagang NPC dan karavan NPC adalah sumber pendapatan utama banyak pemain. Semakin banyak pedagang NPC dan karavan NPC yang dimiliki kota persekutuan, semakin tinggi kuantitas dan kualitas misi yang dapat diperoleh pemain dari kota tersebut. Selain pemain individu, kekuasaan penguasa kota juga bisa menghasilkan lebih banyak pendapatan. Hal ini terutama berlaku untuk kota persekutuan netral. Semua pendapatan yang dihasilkan oleh kota akan menjadi milik kekuasaan yang berkuasa. Selain itu, kota ini dapat berbisnis dengan umat manusia dan ras suci. Perlu diketahui bahwa mereka saat ini berada di World Ark, salah satu dari sedikit dungeon regional mode dunia tingkat tinggi di alam abadi. Sumber daya yang tersedia di sini jauh melampaui sumber daya yang tersedia di tempat lain. Bahkan jika kota Shadowring tidak melakukan apapun selain menjual kembali senjata dan peralatan eksklusif untuk balapan, kota ini masih bisa menghasilkan banyak uang. Aku ingin tahu guild mana yang sangat beruntung bisa mendapatkan kota guild di lokasi ini. Bahkan jika kita hanya menghitung mereka yang berkumpul saat ini, sudah ada lebih dari 4 juta pemain di sini. Dengan begitu banyak pemain, kota ini mungkin bisa menyamai pendapatan kekuatan pseudo Apex di alam abadi hanya dengan mengumpulkan sejumlah biaya akomodasi. Beruntung? Bagi saya tidak terasa seperti itu. Ada 3 kekuatan puncak dan 2 kekuatan kerajaan yang sedang mengincar kota ini. Apa menurutmu siapapun yang berada di balik kota ini bisa mempertahankannya? Saya rasa kamu benar. Kudengar bahkan orang terpilih yang tiada taranya dari gerbang iblis sedang bergegas ke sini. Jika kekuatan di balik kota ini bijaksana, mereka mungkin bisa memiliki 1 atau 2 toko untuk menghasilkan uang. Tetapi jika mereka menolak untuk menyerahkan kota itu, mereka harus menghadapi murka dari 3 kekuatan puncak dan 2 kekuatan kerajaan. Ketika anggota berbagai kekuatan yang mengamati kota Shadowring melihat semakin banyak pemain berkumpul, mau tak mau mereka menjadi iri pada siapapun pemilik kota persekutuan. Setelah pembaruan sistem besar-besaran, pertarungan di domain dewa menjadi jauh lebih menantang bagi para pemain. Selama pemain mengalami cedera fisik, mereka akan mengalami cedera mental pada tingkat yang sama di dunia nyata. Terlebih lagi, mantra penyembuhan tidak mampu memperbaiki masalah ini. Yang dilakukan mantra penyembuhan hanyalah membantu pemain memulihkan HP mereka yang hilang dan cedera fisik, mereka tidak membantu cedera mental yang diderita para pemain. Selain itu, ketika pemain mengalami cedera mental hingga tingkat tertentu, mereka akan mulai kesulitan mengendalikan karakter dalam game dan akhirnya terpaksa offline. Sementara itu, jika pemain ingin segera pulih dari cedera mentalnya, selain mengonsumsi ramuan pemulihan mental secara offline, penting juga bagi mereka untuk mengistirahatkan karakter domain dewa mereka di dalam kota. Hanya ketika kedua metode pemulihan digunakan, pemain dapat pulih dari cedera mental mereka dengan efisiensi terbesar. Belum lagi, dengan beristirahat di dalam kota dalam game, pemain juga bisa menghilangkan kelelahan mental yang menumpuk karena menggunakan senjata dan perlengkapannya. Ini sudah merupakan sesuatu yang telah dibuktikan oleh banyak pemain berdasarkan pengalaman. Awalnya, pemain yang beroperasi di World Ark harus melakukan perjalanan berkala ke kota NPC atau kota terdekat untuk beristirahat. Ini karena camp kebangkitan World Ark hanya bisa membiarkan pemain dengan kekuatan mental yang cukup terus bertarung. Mereka tidak bisa mengizinkan pemain untuk beroperasi di World Ark tanpa batas waktu. Namun, ceritanya berbeda untuk kota persekutuan di dalam tabut dunia. Efek beristirahat di kota Shadowring tidak ada bedanya dengan beristirahat di kota NPC yang berdekatan dengan tabut dunia. Selama pemain beristirahat di kota Shadowring, mereka dapat dengan cepat melanjutkan penjelajahan mereka di World Ark. Selain itu, kota Shadowring bisa mendapatkan uang dari pemain manusia dan ras suci. Bahkan jika pemilik kota Shadowring saat ini hanya bisa mempertahankan sebuah toko atau sebidang tanah di kota setelah 3 kekuatan puncak dan 2 kekuatan kerajaan turun tangan, mereka masih bisa menghasilkan kekayaan yang bahkan bisa membuat mereka iri pada kekuatan puncak semu. Sementara berbagai kekuatan dengan iri melihat kota Shadowring dari kejauhan, kilatan cahaya putih muncul di satu-satunya guild residence di dalam kota Shadowring. Kemudian, cahaya putih memudar dan menampakkan sosok yang ditutupi oleh jubah hitam tingkat lanjut. Setelah tiba di kota, sosok berjubah itu dengan cepat memasuki Stealth dan berjalan menuju balai kota-kota Shadowring. Meskipun anggota berbagai kekuatan memantau dengan cermat situasi di dalam kota Shadowring, tidak ada yang memperhatikan sosok berjubah ini. Pemimpin persekutuan, saya telah membawa 13.000 botol air kehidupan surgawi yang Anda minta, Hidden Soul melaporkan setelah bertemu Si Feng di dalam balai kota. Kemudian, sambil mengambil air kehidupan surgawi dari tasnya, dia melihat ke arah penjaga NPC yang berdiri di belakang Si Feng dan dengan enggan bertanya, apakah kamu benar-benar akan menggunakan 13.000 botol pada penjaga NPC ini? Air kehidupan surgawi adalah komoditas yang sangat langka, bahkan pada era mitos. Saat ini, berbagai kekuatan menganggapnya sebagai harta yang tak ternilai harganya, dan mereka hanya akan menggunakannya pada NPC yang secara inheren memiliki potensi pertumbuhan yang sangat tinggi. Namun, karena kota Shadowring hanya merupakan kota persekutuan tingkat lanjut, tidak mungkin kota ini dapat menarik penjaga NPC dengan potensi pertumbuhan yang luar biasa. Mereka sudah bisa berterima kasih kepada bintang keberuntungan mereka jika mereka berhasil merekrut beberapa pengawal emas gelap. Sementara itu, satu-satunya kelebihan yang dimiliki pengawal NPC ini dibandingkan pengawal pribadi Zero Wing adalah level dan tingkatan awal mereka.
Namun dalam hal potensi pertumbuhan, para penjaga NPC ini berada jauh di belakang pengawal pribadi yang telah dipilih dengan cermat oleh anggota Guild Zero Wing di alam abadi. Jangan merasa segan tentang hal itu. Sumber daya strategis ini dimaksudkan untuk digunakan pada saat-saat seperti ini, kata Si Feng. Kemudian, dia menunjuk ke 1000 penjaga NPC di lobi balai kota dan melanjutkan, bagikan air kehidupan surgawi secara merata kepada mereka. Air kehidupan surgawi sungguh berharga. Namun, dibandingkan dengan memiliki 13.000 botol air kehidupan surgawi, memiliki kota maju di bahtera dunia saat ini jauh lebih baik. Belum lagi, 1000 NPC pengawal yang dia rekrut memiliki potensi pertumbuhan yang jauh lebih besar daripada perkiraan jiwa tersembunyi. Dalam keadaan normal, penjaga NPC yang dapat direkrut oleh kota persekutuan tingkat lanjut memang memiliki potensi pertumbuhan yang terbatas. Namun, karena statusnya sebagai pangeran kota cincin suci bintang 2, kota Shadowring mampu menarik beberapa pengawal NPC kota cincin suci. Karena itu, lebih dari 10.000 pengawal NPC datang untuk melamar posisi di kota Shadowring hanya dalam waktu 10 jam lebih sedikit. Di antara mereka, lebih dari 700 adalah level 210 plus, tier 6, sedangkan sisanya adalah level 200 plus, tier 5. Selain itu, dari 700 plus tier 6 NPC Guards, lebih dari 100 adalah Dark Gold NPC Guards, dan 323 adalah penjaga NPC emas murni. Sedangkan untuk pengawal NPC tingkat 5, 673 adalah pengawal NPC emas gelap, dan 1 bahkan adalah penjaga NPC epic. Dengan potensi pertumbuhan seperti itu, NPC tier 5 ini tidak akan kesulitan untuk maju ke tier 6. Setelah mempertimbangkan sejenak, Si Feng dengan cepat memutuskan untuk merekrut 100 pengawal NPC emas gelap tingkat 6, 300 penjaga NPC emas murni tingkat 6, 599 penjaga NPC emas gelap tingkat 5, dan satu-satunya penjaga NPC epic tingkat 5. Meskipun kota persekutuan tingkat lanjut netral dapat merekrut hingga 4.000 penjaga NPC, mengingat biaya untuk menyewa penjaga NPC ini dan kemungkinan munculnya penjaga NPC dengan potensi pertumbuhan yang lebih baik di masa depan, Si Feng memutuskan untuk merekrut hanya 1.000 untuk saat ini. Belum lagi, jika dia merekrut lagi, dia tidak akan memiliki cukup air kehidupan surgawi untuk dibagikan kepada semua orang. Dengan merekrut hanya 1.000 NPC penjaga, dia dapat mendistribusikan 13 botol ke setiap penjaga NPC, memberi mereka 4 peluang untuk meningkatkan potensi pertumbuhan mereka. Ini juga merupakan jumlah perbaikan maksimum yang mampu dia lakukan. Setelah menerima perintah Si Feng, Hidden Soul dengan cepat membagikan 13.000 botol air kehidupan surgawi kepada 1.000 penjaga NPC di lobi dan meminta mereka menghabiskan semuanya. Bab 769 Kota Bayangan dibuka. Kota Bayangan, Balai Kota. Saat 1.000 penjaga NPC meminum air kehidupan surgawi yang ditugaskan kepada mereka, kepadatan mana di dalam lobi mulai meningkat dengan cepat. Pilar mana bahkan mulai meningkat dari setiap NPC guard, yang pada gilirannya menyebabkan ruang di dalam lobi hancur. Mana yang sangat kuat? Jiwa tersembunyi mau tidak mau terkejut ketika dia melihat kehampaan gelap yang terbentuk di hadapannya. Seberapa besar peningkatan NPC guard ini? Biasanya, mana NPC tier 6 sudah dianggap kuat jika bisa mengguncang ruang di sekitarnya. Adapun individu yang bisa menghancurkan ruang di sekitar mereka hanya dengan mana, mereka biasanya sudah mencapai standar dewa tingkat 6. Meski begitu, NPC ini biasanya tidak mencoba menghancurkan ruang di sekitarnya hanya dengan menggunakan mana. Ini karena itu adalah pemborosan mana yang sangat besar. Hanya individu yang tidak bisa mengendalikan mana dengan baik, atau menggunakan keterampilan dan mantra yang kuat yang akan melepaskan mana mereka sekaligus. Lagi pula, apakah itu NPC atau pemain, tidak ada yang memiliki mana yang tidak terbatas. Begitu mereka kehabisan mana, efektivitas keterampilan dan mantra mereka akan menurun. Namun, harus diketahui bahwa 1.000 penjaga NPC di lobi hanya membiarkan mana mereka memancar secara alami. Namun, itu sudah cukup untuk menghancurkan ruang di sekitarnya. Mana yang sangat padat sehingga membuatnya merasa seperti telah melangkah ke rawa berlumpur. Mana mereka sungguh menakjubkan. Tampaknya mereka telah meningkat cukup signifikan, komentar Si Feng. Dia juga terkejut dengan transformasi NPC Guards. Tidak seperti jiwa tersembunyi, yang menghabiskan sebagian besar hidupnya di domain dewa, Si Feng telah menyaksikan banyak peristiwa besar di domain dewa besar di kehidupan sebelumnya. Dia bahkan telah berpartisipasi dalam lebih dari satu pertempuran yang melibatkan ratusan juta pemain antara ras manusia dan ras suci. Biasanya, di medan perang domain dewa besar, di mana NPC tingkat 6 dapat dilihat dalam jumlah jutaan, kekuatan 1.000 pengawal NPC tidak akan berarti apa-apa. Namun, lain ceritanya dengan fenomena 1.000 penjaga NPC yang menghancurkan ruang hanya dengan mana yang mereka pancarkan secara alami. Bahkan di seluruh wilayah dewa besar, kejadian seperti itu jarang terjadi. Setidaknya, sejauh yang bisa diingat Si Feng, dia hanya pernah melihat pengawal NPC dengan mana yang menakutkan ditempatkan di kota suci sehingga kekuatan puncak dan sebagian kecil kekuatan puncak semu digunakan sebagai markas utama mereka. Namun, tidak seperti kota Shadowring, kota suci ini adalah hasil usaha bertahun-tahun. Selanjutnya, Si Feng mulai memeriksa 1.000 pengawal NPC. Menakjubkan? Si Feng tidak bisa menahan diri untuk terkesiap ketika dia melihat informasi terbaru dari pengawal NPC. Setiap penjaga NPC menerima 13 botol air kehidupan surgawi, jadi mereka melakukan 4 upaya untuk meningkatkan potensi pertumbuhan mereka. Logikanya, dia seharusnya hanya membagikan 3 botol ke setiap NPC guard, memberi mereka 3 upaya perbaikan.
Lagi pula, mulai dari upaya keempat, biaya setiap upaya akan meningkat secara signifikan, dengan upaya keempat saja menghabiskan 10 botol air kehidupan surgawi. Meski begitu, Si Feng memutuskan untuk memberikan upaya tambahan kepada pengawal NPC ini, berharap beberapa dari mereka dapat melampaui batas peringkat mereka saat ini. Untungnya, tampaknya dia telah mengambil keputusan yang tepat, karena efek dari air kehidupan surgawi jauh melebihi ekspektasinya. Kota Shadowring dimulai dengan 100 pengawal emas gelap tingkat 6 dan 599 pengawal emas gelap tingkat 5. Meskipun kekuatan seperti itu bisa dianggap sebagai kekuatan terbaik di luar alam abadi, masih banyak hal yang diinginkan di alam abadi. Namun sekarang, dari 699 pengawal emas gelap ini, 634 telah maju menjadi pengawal epik, 58 telah maju menjadi pengawal epik tingkat lanjut, dan 7 telah maju menjadi pengawal legendaris. 4 dari 7 penjaga NPC dengan potensi pertumbuhan legendaris ini awalnya berada di tingkat 5. Namun, seiring dengan peningkatan potensi pertumbuhan mereka, keempatnya telah maju ke tingkat 6, sehingga kota Shadowring kini memiliki 7 level 210 plus, pengawal legendaris tingkat 6. 300 pengawal emas murni tingkat 6 juga tidak mengecewakan Si Feng. Semuanya telah maju menjadi pengawal epik, dan beberapa hanya kehilangan 2 hingga 6 poin potensi pertumbuhan sebelum mereka bisa menjadi pengawal epik tingkat lanjut. Sayang sekali saya sudah menghabiskan semua uang saya. Kalau tidak, aku bisa melengkapi mereka dengan senjata dan peralatan legendaris yang dipersonalisasi daripada yang terstandarisasi, meningkatkan keseluruhan kekuatan mereka lebih jauh lagi, pikir Si Feng, sambil menghela nafas pelan ketika dia melihat ke 1000 penjaga NPC yang semuanya telah mencapai potensi pertumbuhan epik ke atas. Meskipun dia telah melengkapi pengawal NPC dengan senjata dan peralatan legendaris, semuanya adalah item standar. Meskipun itu mungkin merupakan senjata dan peralatan terbaik yang biasanya digunakan pemain untuk melengkapi NPC Guard dan personal guard mereka, setelah NPC Guard dan personal guard mencapai peringkat epik, selama pemain bersedia membayar harganya, mereka dapat melengkapi penjaga mereka dengan personalisasi. Senjata dan peralatan legendaris. Di alam abadi, satu set senjata dan peralatan legendaris yang dipersonalisasi untuk NPC berharga 6.000 emas abadi. Meskipun jumlahnya masih besar, harganya jauh lebih murah daripada senjata dan peralatan legendaris yang digunakan oleh para pemain. Sementara itu, dibandingkan dengan senjata dan peralatan legendaris standar, versi yang dipersonalisasi tidak hanya memberikan tambahan 15% atau lebih pada atribut dasar tetapi juga meningkatkan tingkat penyelesaian keterampilan dan mantra sebesar 10% atau lebih. Peningkatan seperti itu sudah cukup untuk mendorong kekuatan tempur NPC Guard ke level berikutnya. Jika ada pengawal epik yang melengkapi satu set senjata dan peralatan legendaris yang dipersonalisasi, mereka dapat langsung menyaingi Valkyrie bersayap 6 dengan tingkat kekuatan yang sama. Sedangkan untuk pengawal epik tingkat lanjut dan pengawal legendaris, dengan seperangkat senjata dan peralatan legendaris yang dipersonalisasi, yang pertama dapat menyaingi dewa dengan tingkat yang sama, sedangkan yang terakhir dapat berdiri sejajar dengan dewa pada tingkat yang sama. Dalam keadaan normal, kekuatan 934 Valkyrie bersayap 6, 58 dewa semu, dan 7 dewa akan cukup untuk mengancam bahkan fondasi seluruh alam, apalagi alam abadi saat ini. Saat Si Feng hendak menetapkan rute patroli untuk 1000 pengawal NPC, dia tiba-tiba menerima telepon dari Gentle Snow. Pemimpin persekutuan, pengintai kami mengatakan bahwa anggota dari 3 kekuatan puncak dan 2 kekuatan kerajaan telah tiba di Shadowring Basin. Anggota tingkat 6 mereka berjumlah lebih dari 60.000. Dilihat dari tindakan mereka, mereka tampaknya siap untuk merebut kota secara paksa, Gentle Snow segera melaporkan dengan ekspresi cemas. Selama periode ini, Zero Wing telah menghasilkan 6 lagi ahli level 210 plus, tier 6 berkat medium world fragment. Ini menjadikan jumlah total ahli level 210 plus, tier 6 di persekutuan menjadi 20. Dengan kekuatan seperti itu, persekutuan sudah cukup kuat untuk menahan serangan frontal dari dinasti matahari. Namun, ceritanya akan sangat berbeda jika Zero Wing harus melawan 3 kekuatan puncak dan 2 kekuatan kerajaan secara bersamaan. Hanya ada 20 level 210 plus yang bisa dilakukan oleh para ahli tier 6 dengan stamina dan konsentrasi mereka yang terbatas. Belum lagi, lawan mereka kali ini terdiri dari lebih dari 60.000 ahli tingkat 6 yang diasuh oleh kekuatan puncak dan kerajaan. Di hadapan kekuatan seperti itu, bahkan level 210 yang bonafit, dewa tingkat 6 akan jatuh. Saya mendapatkannya. Si Feng mengangguk. Lanjutkan sesuai rencana. Selain tim Phoenix Rain yang beranggotakan 10 orang harus memastikan keamanan camp kebangkitan, semua anggota tingkat 6 lainnya dapat pindah ke kota Shadowring. Apakah semuanya akan baik-baik saja, pemimpin persekutuan? Snow lembut bertanya dengan cemas. Kota Shadowring sangat penting bagi perkembangan Zero Wing di masa depan. Namun, meskipun 3 kekuatan puncak dan 2 kekuatan kerajaan saat ini bertujuan untuk merebut kota itu, Si Feng telah memilih untuk meninggalkan setengah kekuatan tempur Zero Wing di kamp kebangkitan Danau Jiwa. Tidak peduli seberapa lembut Snow memikirkannya, keputusan ini sangat ceroboh. Jangan khawatir. Tidak ada satupun kekuatan di alam abadi saat ini yang dapat mengancam kota Shadowring, kata Si Feng sambil tertawa. Setengah jam setelah panggilannya dengan Gentle Snow, Si Feng membuka antarmuka sistem kota Shadowring dan memilih untuk membuka kota itu bagi para pemain tanpa ragu-ragu. Apa yang sedang terjadi? Pemain bisa masuk sekarang? Tiba-tiba, penjaga NPC, yang awalnya melarang pemain memasuki kota Shadowring, mulai mengizinkan pemain masuk.
Ketika jutaan pemain yang mengamati kota dari jauh melihat ini, keributan langsung terjadi. Bab 770 Pertemuan Puncak. Bahtera Dunia, Cekungan Bayangan, Kota Bayangan. Sebagai satu-satunya kota persekutuan di wilayah inti tabut dunia, Kota Bayangan dengan cepat menarik lebih dari 5 juta pemain manusia dan ras suci dalam satu hari setelah penemuannya. Di antara mereka, lebih dari 1 juta bahkan merupakan pemain tingkat 6. Jika hanya menghitung pemain tingkat 6 yang berkumpul, kota Shadowring bisa menang atas setiap kota NPC di alam abadi. Sementara itu, setelah diketahui bahwa kota Shadowring kini terbuka untuk para pemain, suasana di sekitar jutaan pemain yang berkumpul di luar kota mencapai titik didih. Semua orang sangat ingin menjadi orang pertama yang memasuki kota. Namun, bahkan setelah beberapa waktu berlalu, tak satu pun dari pemain yang bersemangat ini berani mendekati pintu masuk kota. Sebaliknya, mereka tetap diam saat menyaksikan 5 legiun secara bertahap menuju kota dari kejauhan. Hanya setelah 5 legiun ini berkumpul sebelum pintu masuk kota barulah beberapa juta pemain berani mendekat ke kota sedikit. Setidaknya orang-orang ini tahu tempat mereka, ejek Charles Splendor, yang telah mencapai level 187. Saat menaiki Voyage Train, dia melirik dengan pandangan menghina ke arah beberapa juta pemain di sekitarnya. Saat kota Shadowring ditemukan, kota itu sudah ditakdirkan untuk menjadi halaman belakang kekuatan seperti dinasti matahari. Jika kekuatan yang lebih lemah berani mencampuri urusan kota sebelum 2 kekuatan kerajaan dan 3 kekuatan tertinggi mencapai kesepakatan mengenai kepemilikan kota, mereka hanya akan mencari kematian. Splendor, menurutku kamu tidak bisa tetap menjadi anak suci meski dikalahkan oleh manusia dan kehilangan Sunlight Blade. Kakak perempuanmu pasti banyak memohon padamu, ya? Berdiri di atas kepala naga elf setinggi beberapa ratus meter, seorang pemuda bermata hijau dari ras suci tiba-tiba mengolok-olok Charles Splendor. Ekor racun. Jangan sombong hanya karena Anda tampil sedikit lebih baik di kejuaraan kontinental terakhir dan mengamankan posisi anak suci di Saffron Mark. Apa menurutmu kamu bisa memenangkan duel melawanku? Charles Splendor merespons ketika dia menatap pemuda bermata hijau level 189 itu. Saffron Mark adalah kekuatan kerajaan yang tidak lebih lemah dari dinasti matahari. Kedua kekuatan itu juga telah bentrok berkali-kali di wilayah Dewa Besar Ras Suci. Pada level individu, Charles Splendor telah bertukar pukulan dengan Venom Tail berkali-kali sebelum memasuki alam abadi. Dari segi kekuatan, dia awalnya berada di atas Venom Tail. Oleh karena itu, dia menjadi anak suci lebih cepat daripada Venom Tail. Namun, sejak datang ke alam abadi, Venom Tail telah menemukan peluang keberuntungan yang memungkinkannya menjadi pemain angkatan pertama yang berpartisipasi dalam kejuaraan kontinental. Sementara itu, berkat penghargaan yang didapatnya dari kejuaraan kontinental, Venom Tail tidak hanya mencapai peningkatan kekuatan yang signifikan, namun statusnya di Saffron Mark juga meroket. Aku mungkin mempertimbangkannya jika itu duel dengan Daystar, tapi kamu? Aku akan lulus, kata Venom Tail sambil terkekeh. Meskipun menjadi salah satu orang terpilih yang terhormat dari kekuatan kerajaan, kamu sebenarnya kalah dari manusia yang nyaris tidak memiliki ketenaran. Jika saya jadi Anda, saya akan memilih untuk pensiun saat itu juga. Anda? Charles Splendor langsung kehilangan kesabaran dan bersiap menyerang Venom Tail ketika dia mendengar provokasi Venom Tail. Kekalahannya dari Black Flame, tidak diragukan lagi, merupakan titik sakit terbesar dalam hidupnya. Lagi pula, dari semua anak suci milik kerajaan yang telah memasuki alam abadi, dialah yang pertama terbunuh oleh pemain manusia. Hal ini menyebabkan dia menjadi bahan lelucon di kalangan ras suci. Sementara Venom Tail sedang bersiap untuk melawan Charles Splendor dalam pertempuran, legiun dari aliansi 7 tokoh, Gerbang Iblis, dan Kamar Dagang Abadi kebetulan telah tiba sebelum pintu masuk kota Shadowring. Kedatangan mereka langsung memadamkan desakan kedua pemuda tersebut. Laki-laki. Manusia-manusia terkutuk ini dan waktu-waktu mereka yang menjengkelkan, Charles Splendor mengutuk pelan ketika dia dengan dingin menatap Verdant Rainbow, salah satu dari Seven Luminarias Alliance dan pemimpin dari 3 legiun manusia. Charles Splendor juga sangat membenci Verdant Rainbow. Lagi pula, hanya dengan bantuan Verdant Rainbow Black Flame bisa membunuhnya. Kalau tidak, dengan kekuatan Sunlight Blade, tidak ada yang bisa membunuhnya. Pelangi Hijau? Aku tidak mengira kamu akan menjadi orang yang memimpin manusia kali ini, kata Venom Tail sambil tersenyum sambil menatap Verdant Rainbow. Dengan baik. Apakah kamu berpikir untuk mengganggu kota Shadowring juga kali ini? Apakah kamu benar-benar tidak takut Saffron Mark akan memusnahkan kalian semua? Harta adalah milik mereka yang bisa mengamankannya. Hal yang sama berlaku untuk kota ini, kata Verdant Rainbow dengan tenang sambil melihat ke hampir 20.000 ahli tingkat 6 milik Saffron Mark. Sementara itu, setelah melihat hampir 30.000 pemain manusia di belakang Verdant Rainbow, Venom Tail tersenyum dan bertanya, apa yang Anda usulkan? Kita semua akan memasuki kota terlebih dahulu. Lalu, kami akan memutuskan siapa yang akan menduduki kota itu dengan menggunakan kekuatan. Bagaimana menurutmu? Verdant Rainbow berkata sambil menunjuk ke gerbang kota Shadowring yang terbuka sambil mengarahkan pandangannya ke Venom Tail dan Charles Splendor. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa salah satu dari 10 kekuatan kerajaan ras suci lebih kuat daripada kekuatan puncak terkuat umat manusia. Namun, sekarang setelah aliansi 7 tokoh, Gerbang Iblis, dan Kamar Dagang Abadi bergabung, pasukan gabungan mereka hanya sedikit lebih kecil dibandingkan pasukan gabungan dinasti Matahari dan Saffron Mark. Jika kedua belah pihak memutuskan untuk bertarung, hasil pertempuran bisa berubah. Belum lagi, dinasti Matahari dan Saffron Mark bukanlah teman baik.
Dinasti Matahari bisa menyetujui pengaturan ini, tapi dengan satu syarat. Setelah mengingat kembali dirinya sendiri, Charles Splendor tersenyum pada Verdant Rainbow dan berkata, aliansi 7 tokoh harus memastikan bahwa mereka akan menghentikan semua bantuan kepada Zero Wing mulai sekarang dan seterusnya. Jika Anda menyetujui persyaratan ini, saya akan menyetujui persyaratan Anda untuk menjelajahi kota bersama. Hentikan semua bantuan untuk Zero Wing. Pelangi hijau mengerutkan kening. Sayap nol? Apakah persekutuan manusialah yang membunuh Charles Splendor kita tercinta? Ketertarikan Venom Tail terguncang ketika mendengar kondisi Charles Splendor. Jika itu masalahnya, Saffron Mark akan mendukung kondisi ini. Persekutuan yang berani mempermalukan kekuatan kerajaan dari ras suci secara alami tidak dapat terus ada. Secara pribadi, Venom Tail tidak tertarik pada persekutuan yang dikenal sebagai Zero Wing. Namun, mengingat reputasi ras suci, dia tidak keberatan membantu Charles Splendor membalas dendam. Jika tidak, kekuatan kerajaan anak suci dari ras suci akan benar-benar menjadi lelucon di mata kekuatan lain. Kami tidak akan pernah. Saat Verdant Rainbow hendak menolak kondisi Charles Splendor, wanita berotot di belakangnya tiba-tiba menyela. Nona Verdant, jangan terlalu cepat menolak, kata Phoenix Flame, pengamuk tingkat 6 dari gerbang iblis. Saya kira kita bisa menyetujui tuntutan kedua anak suci ini. Kami hanya berbicara tentang persekutuan kecil di sini. Tentu saja, kamu tidak akan mempertimbangkan untuk meminta kami melawan dua kekuatan kerajaan ras suci dalam pertarungan fana hanya demi sebuah persekutuan kecil, kan? Apakah kamu melakukan ini dengan sengaja, Phoenix Flame? Verdant Rainbow memelototi Phoenix Flame, sangat tidak puas dengan saran pihak lain. Sudah cukup buruk Charles Splendor menggunakan kesempatan ini untuk menyudutkan Zero Wing. Dia tidak mengira Phoenix Flame akan melakukan hal yang sama juga. Hei, bukan aku yang mengusulkan syarat ini, kata Phoenix Flame sambil mengangkat bahu. Saya hanya menyarankan yang terbaik untuk ketiga kekuatan kita. Tekad Verdant Rainbow mulai goyah setelah mendengar kata-kata Phoenix Flame. Meskipun dia tahu ini hanyalah sebuah alasan, dia tetap ragu. Sementara itu, di tengah keraguan-raguan Verdant Rainbow, seorang pemuda bertubuh langsing seperti Caetah tiba-tiba angkat bicara. Rainbow, aku tahu kamu ingin mendukung Zero Wing, tetapi kamu harus melihat situasinya, kata pemuda itu, seorang asasin tingkat 6 dari Kamar Dagang Abadi. Bahkan jika kita mengesampingkan kota Shadow Ring, masih ada kejuaraan kontinental yang perlu dipertimbangkan. Bantuan Demoness Gate akan sangat penting dalam kompetisi. Kita tidak boleh memperburuk hubungan antara ketiga kekuatan kita hanya karena Zero Wing. Zero Wing tidak layak untuk itu. Belum lagi, kami hanya menghentikan dukungan untuk Zero Wing di World Art. Kami cukup memberi kompensasi kepada Zero Wing dengan beberapa hadiah setelahnya. Setelah mengatakan demikian, pemuda asasin melihat ke arah Venom Tail dan Charles Splendor, berkata, aku, Naga Jatuh, menyetujui syaratmu atas nama tiga kekuatan puncak di sini. Saya harap kalian berdua bisa menepati janjimu. Tentu saja, kata Venom Tail sambil tertawa acuh tak acuh. Charles Splendor juga mengangguk sebagai jawaban. Selanjutnya, 5 kekuatan mengakhiri diskusi mereka dan menggiring pasukan mereka ke kota Shadow Ring.